Mudah-mudahan suatu saat siapa tahu, kita tidak pernah tahu, Tuhan punya jalan yang lain. Suatu saat saya bisa jadi pendeta, kenapa tidak? Dan itu memang suatu hal yang berkat yang besar buat saya kalau memang itu terjadi. Itu bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada Dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang membawa pelayanan kita ke dalam doa syafaat. Dan terus dukung dalam doa, karena tanggal 12 nanti Bapak Ibu berangkat ke Sumatera Barat. Kiranya melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan di pedalaman, dan banyak orang yang sudah undur dari harapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Ini adalah tugas saudara semuanya yang membawa dalam doa syafaat. Nah saudaraku, Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, dan kita mau memberikan diri untuk dipilih oleh Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka dari ikatan agama. Karena ketika kita terikat dengan ikatan agama, tidak ada sedikit pun ruang untuk kita bergerak, saudaraku. Ya, tidak ada sedikit pun ruang untuk kita bergerak. Sedikit-sedikit dapat ancaman dosa. Ini dosa, itu dosa, ini dosa, itu dosa. Sementara orang yang buat peraturan itu, orang tersebut paling banyak dosanya. Paling banyak dosanya. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah mendapatkan kemerdekaan. Bukan berarti ketika kita merdeka dan kita bebas melakukan kesalahan dan dosa. Tidak. Ketika kita dipilih, lalu Tuhan tempatkan kita untuk melakukan penginjilan. Tuhan suruh kita untuk pergi. Tuhan suruh kita untuk bergerak. Tuhan suruh kita untuk berjalan. Untuk apa? Dan apa tujuannya? Supaya kita memberitakan Injil. Alkitab mengatakan padi sudah mulai menguning, bekerja sedikit. Dan kita Bapak Ibu di akhir zaman ini harus kita ambil bagian di ladang pelayanan. Kita harus menjadi pekerjanya Tuhan. Kita harus menjadi penuai di akhir zaman. Kita melihat ada banyak sekali tuayan-tuayan yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah tugas kita semuanya. Bukan tugas penginjil, pendeta, hamba Tuhan, tetapi tugas semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus. Nah, kembali lagi ke pokok ayat yang saya baca di awal tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudaraku, ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Maka Tuhan yang memilih kita. Ketika Tuhan pilih kita, apapun resiko yang kita hadapi, apapun persoalan yang menimpa kita, tidak ada roh ketakutan sedikit pun dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan yang telah memilih kita. Kalau Dia yang memilih, maka Dia sendiri yang menjamin kita, saudaraku. Amin. Ketika Dia pilih kita, maka Dia sendiri yang akan menjamin kita. Kalau Dia yang menjamin, firman Tuhan katakan tidak akan dibiarkan sehelai rambut pun yang ada di kepala kita dibiarkan jatuh oleh Tuhan. Tidak akan. Kenapa? Karena kita ada di dalam koridornya Tuhan. Kita ada di dalam proteksinya Tuhan, Bapak Ibu. Maka dari itu berbahagialah kita semuanya yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Ya, jangan kita sia-siakan. Ini adalah berkat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita adalah dipilih oleh Tuhan. Pastikan salah satu di antara saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang pilihan.
Baik, saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Hengki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah, istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari Muslim pindah ke Kristen, bukan hanya soal itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pok-pok atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya. Gitu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada Dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah, mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya, kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Jadi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi. Dan ada satu hal yang saya yakini betul, bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Jadi ada di saat-saat saya baru meniti karir, pada saat itu belum yang ya saya sih sekarang belum terkenal, cuman dikenal orang aja gitu. Terkenal sih enggak, cuman dikenal. Jadi pada saat saya meniti karir, itu kalau di dalam dunia film kelihatannya aja sebenarnya glamor. Tapi ada beberapa hal yang kita susah payah untuk melakukannya. Terutama kayak misalnya kalau misalnya kita dalam satu kontrak gitu, terminnya itu dibagi-bagi gitu. Nggak yang langsung tiap gaji kayak orang kantoran udah pasti bulanan, tiap bulan, akhir bulan dapat gaji. Ini enggak, tergantung project. Kalau misalnya ada project, dalam termin 1 kita dapat sekian, termin 2 kita dapat sekian. Jadi ada satu kejadian menarik. Pada saat itu istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Pada saat itu keadaan keuangan kita lagi cukup menipis, walaupun saya lagi ada project syuting, tapi termin berikutnya itu memang belum terbayarkan. Istri saya bingung itu gimana. Cuman saya punya keyakinan dalam hati, saya bilang tadi, begitu kita yakin, begitu kita percaya,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Itu yang saya percaya sekali. Saya bilang sama istri saya, tenang aja, semua udah diatur jalannya. Saya tetap melakukan kegiatan saya seperti biasa, kerja apa segala macam tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Tapi setiap malam saya berdoa untuk diberikan jalan. Kalau saya berdoa sama Tuhan mungkin agak lucu gitu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak saya bicara lagi ngobrol. Jadi kayak kalau saya doa tuh contoh kasus gitu, waktu saya mau punya anak pertama gitu, begitu saya menikah saya langsung doanya gini, Tuhan tolong dong pengen punya anak nih. Kalau percaya kasih, kalau belum percaya ya jangan kasih dulu gitu. Ternyata doa saya didengar, terus langsung dipercaya. Saya sebulan kemudian istri saya hamil. Itu tipikal kalau saya berdoa. Saya berusaha nggak punya batasan. Saya akan seakan-akan saya bicara sama dia. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya tibalah saatnya istri saya harus melahirkan. Dan pada saat itu pun uang belum ada yang masuk. Apakah yang terjadi? Jadi istri saya sempat, terus gimana nih? Udah jalan aja dulu ke rumah sakit. Jadi malamnya dia harus masuk dulu karena dia harus transfusi, karena kebetulan HB-nya waktu itu rendah. Bukannya berarti nggak ada uang, tapi kurang. Karena istri saya harus sesar. Sesar tentu lebih besar jumlahnya. Jadi sebelumnya saya udah sempat kontak produser saya. Kebetulan produser saya tuh di Amerika. Saya bilang saya perlu ini. Tapi beberapa bulan tuh nggak ada jawaban dari dia gitu. Sampai akhirnya kita sampai ke rumah sakit. Saya cuman berdoa sebelum berangkat. Ini mau berangkat nih. Ya dikasih jalan aja. Kalau emang jalannya harus ada. Kalau nggak ada, pasti ada jalannya gitu kan. Nggak mungkin nggak ada kan, saya percaya gitu kan. Jadi saya tenang aja, saya nggak sama sekali, saya nggak khawatir sama sekali, saya nggak khawatir. Akhirnya sampai saya di rumah sakit gitu ya. Duduk, asli duduk, istri saya duduk, saya duduk, dikeluarin ini Bu harus bayar sekian langsung, nggak bisa. Oh saya bilang nggak bisa setengah dulu ya, nggak harus langsung. Oke, saya mau keluarin dompet, ada SMS di telepon saya. Saya buka dari produser saya, tulisannya, saya sudah transfer uang kamu tadi sore. Ini kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Pada saat itu juga, pada saat saya mau mengeluarkan ATM saya, tiba-tiba ada seperti itu. Dan ini yang membuat saya semakin yakin bahwa kita itu nggak boleh setengah-setengah percaya. Pasti kita punya masalah, dan setiap masalah itu pasti ada dikasih jalan. Pada saat saya yakin saya punya masalah itu karena memang saya harus lewati masalah itu, berarti memang saya harus lewati. Kalau saya nggak harus lewati, saya nggak mungkin punya masalah-masalah seperti itu. Jadi itu yang sangat saya yakini dalam hidup saya pada saat saya memilih untuk percaya dan memilih Tuhan. Walaupun kadang-kadang ya kita sebagai manusia ada komplain gitu kan. Ini itu seperti kayak nggak puas gitu. Justru di situ tantangannya buat saya. Bagaimana lo sebagai manusia biasa dengan punya segala macam kekurangan kelebihan, tapi kita harus mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Tidak pernah tidak terbaik. Walaupun itu kesulitan. Karena pada di titik tertentu kita akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari kesulitan-kesulitan tersebut gitu. Dan ini yang memberikan saya keyakinan untuk terus maju melangkah ke depan dengan sesuatu yang ya, sepertinya dia capek yang ini, jadi harus ganti yang ini. Yang bagaimana saya melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa hidup itu harus dijalani dengan selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita menemukan kebahagiaan. Bukan kita bahagia bukan karena kita bersyukur pada saat bahagia, tapi justru pada saat kita bersyukur kita menemukan segala macam kebahagiaan dalam bentuk apapun.
banyak kasus yang maksudnya itu cuma satu contoh simple yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi banyak hal terjadi yang saya alami, dan sampai kadang-kadang tuh saya benar-benar yang wow gitu, kayak saya tidak pernah dibiarkan terpuruk oleh Tuhan. Tapi karena apa? Karena saya yakin 100%, karena saya percaya 100% atas kehadiran Dia dalam kehidupan saya. Saya sungguh diberkati. Saat ini saya punya istri yang cantik, punya anak 3 yang lucu-lucu. Kebetulan laki semua. Kalau Tuhan ngizinin sih, dan kalau istri saya maunya nambah 1 perempuan. Tapi saya dalam tahap negosiasi, dan istri dan Tuhan. Tapi semua itu sudah menjadi berkat yang luar biasa buat saya. Saya juga sungguh diberkati bisa dalam penggembalaan gereja ini bersama Pak Hengki, dan itu juga bukan suatu kebetulan. Ada satu hal lagi yang cukup besar pengaruhnya buat saya. Waktu saya pindah, ayah saya orang yang paling kecewa karena dia dari orang Muslim yang taat dan menjalankan ibadah segala macam. Tapi ada friksi antara saya dengan dia gitu. Tapi saya punya prinsip bahwa inilah yang saya pilih. Sampai akhirnya saya pilih, ya udah. Ayah saya bilang, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Sampai suatu keajaiban muncul. Walaupun hubungan kita bukan hubungan yang jelek, apalagi setelah mukjizat terjadi pada saat anak-anak saya lahir. Ayah saya sangat cinta sekali sama anak-anak saya dan segala macam. Ada satu hal yang di hari terakhir sebelum beliau meninggal, kita satu keluarga berkumpul semua. Dan itu juga suatu hal yang bukan kebetulan, karena tiba-tiba semua dikumpulkan di situ. Waktu itu juga ada oma dari istri saya, ada mertua saya, semua lengkap. Ayah saya tiba-tiba minta didoakan oleh omanya istri saya. Dengan ya sesuai dengan apa yang kita percaya. Bahkan dia minta doakan. Dan dengan bahasa yang waktu itu dia ngomongnya udah susah, dia bilang, saya merinding didoakan seperti ini. Dan akhirnya satu hal yang buat saya itu sangat mukjizat. Dia bilang ke saya, Lukman, kamu berada di tempat yang sangat tepat buat kamu. Dia juga bilang sama mertua saya, terima kasih sudah memberikan tempat yang baik buat saya. Itu sehari sebelum ayah saya meninggal. Walaupun ayah saya tidak berpindah ke agama, tapi saya percaya bahwa dia sudah menjadi orang yang percaya, yakin bahwa Yesus itu ada dan memang bekerja. Itu yang sangat buat saya sesuatu mukjizat yang besar. Kembali lagi, ini masalah keyakinan dan percaya yang 100% terhadap kehadiran Tuhan Yesus. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kita semua. Dan apa yang keluar dari saya saat ini sama sekali tidak saya rencanakan. Ini mengalir begitu saja karena kekuatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan memakai saya untuk bisa bicara seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya nggak bisa bicara seperti ini, seperti Lugas. Dan saya seakan-akan merasa Pak Hengkikso pendeta di sini. Amin. Mudah-mudahan suatu saat siapa tahu, kita tidak pernah tahu, Tuhan punya jalan yang lain. Suatu saat saya bisa jadi pendeta, kenapa tidak? Dan itu memang suatu hal yang berkat yang besar buat saya kalau memang itu terjadi. Amin. Terima kasih buat abang-abang dan pompo semua. Selamat ulang tahun buat GBI Eklesia. Mudah-mudahan semakin menjadi besar, semakin bisa melayani seluruh manusia, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Amin. Terima kasih. Nah, itu tadi saudaraku. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Tentunya kesaksian itu sangat menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan jangan sia-siakan iman percaya kita Bapak Ibu. Jangan pernah undur dari hadapan Tuhan.
apalagi saudara punya rencana untuk menyangkal dia. Saya selalu ulang-ulang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Hamasiah. Sekalipun banyak sekali guru palsu, nabi palsu, para pengajar palsu hadir di TikTok, hadir di media sosial, mereka mencoba untuk memberikan pemahaman baru kepada kita. Ingat satu hal, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yesus. Orang di luar sana hari-hari ini mereka dengan begitu gencar memberitakan Yesus yang lain, Bapak Ibu. Ingat ya, kita sudah punya pegangan sendiri. Kita ikutin apa yang kita pegang, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, yaitu firman Tuhan. Kiranya apa yang Bapak Ibu dengarkan benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Portadin. Terima kasih.